Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subgs. Kali ini saya akan menyampaikan bingkisan kisah yang dikirim sebagai amanat dari sahabat sekaligus abang saya, Kakang Prabu Zainal dari Kota Hujan, Bogor. Dia dikenal di lingkungannya sebagai seorang pengusaha muda, sastrawan, cerpenis. Dan yang pasti dia adalah seorang pria melata, yang artinya pria tampan yang mahir memelintir kata-kata. Dalam ajaran Islam, menikah merupakan ibadah seumur hidup yang harus dilandasi dengan niat baik demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diganjar dengan pahala besar. Pasangan suami istri yang ridho menjalani bahtera rumah tangga, maka akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh ketenangan dan ketentraman untuk saling mencintai serta menyayangi satu sama lain hingga memperoleh keturunan demi meneruskan laju roda kehidupan. Adapun kawin kontrak atau kerap juga disebut dengan nikah mut'ah adalah pernikahan dengan suatu perjanjian. Tidak seperti pernikahan pada umumnya, kawin kontrak dijalani sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dengan kata lain, kawin kontrak dijalankan dalam periode waktu tertentu. Misalnya untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan nikah mut'ah. Seraya bersabda, ketahuilah bahwa pernikahan mut'ah adalah haram mulai hari ini sampai hari kemudian atau hari kiamat. Barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, maka janganlah diambil kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Salah satu alasan yang sangat jelas selain hanya akan merusak sendi-sendi bangunan pernikahan, mengapa kawin kontrak diharamkan dalam Islam, yakni anak-anak yang dilahirkan juga pastinya akan terlantar. Dalam kesempatan ini, mari kita ikuti kisah seorang wanita cantik yang terpaksa mengikuti garis nasibnya sehingga terlibat dengan yang namanya kawin kontrak yang terjadi di seputaran daerah Puncak, Jawa Barat. Namun sebelum mengunjungi TKS alias tempat kejadian sesungguhnya, tolong bantu untuk like, subscribe, dan share untuk channel yang saya kelola ini. Perempuan muda itu masih terduduk di teras rumah kecilnya yang berpagar bambu. Wajah cantiknya terlihat keruh setelah Mirna, sahabat dekatnya, pamit pulang. "Kau pikirkan baik-baik tawaranku, Tari," kata Mirna tadi. "Besok kasih kabar ke aku ya," lanjutnya sebelum dia pergi. Lestari hanya terdiam. Muka cantik itu semakin terlihat kusut. Bibir indahnya sedikit memucat. Tatapan matanya kosong. Lamunannya menerawang pada keadaan yang menghimpitnya. Bapaknya sudah hampir sebulan ini terbaring tak berdaya setelah ginjalnya tak berfungsi lagi dengan normal. Terbaring tanpa pengobatan. Hanya sekali sempat dibawa ke puskesmas. Padahal pengobatan bapaknya itu perlu perawatan yang intensif dan harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit besar. Lalu ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa, di sela kesibukannya mengurus Rafli cucunya, dia juga harus telaten merawat suaminya. Tinggallah Lestari, si pemetik pucuk daun teh di sebuah perkebunan teh di Cipanas, di kaki Gunung Gede, di sudut kota Cianjur. Lestari, tulang punggung keluarga, harus menghidupi kedua orang tuanya dan juga anaknya Rafli yang baru berusia 5 tahun. Teringat Rafli anaknya, teringat pula dia dengan Dharma. Ya, Dharma suaminya yang juga ayah Rafli 3 tahun yang lalu pergi menjadi TKI ke Malaysia. Sebagai buruh bangunan di sana, dia berharap bisa merubah kehidupannya. Setahun kepergian Dharma, kehidupan Lestari memang sedikit membaik. Setiap bulan
Dharma selalu mengirimkannya uang. Sampai suatu ketika Lestari mendapat kabar bahwa Dharma ditangkap oleh Ashkara Malaysia karena tuduhan telah menganiaya majikannya dan divonis penjara selama 3 tahun di Kuala Lumpur. Sejak itu terputuslah hubungan antara Dharma dan Lestari, baik keuangan maupun komunikasi. "Tari, sudah maghrib, masuklah kau nak." Suara ibunya membuarkan Lestari dari lamunan. "Iya bu," sahut Lestari seraya bangkit dari duduknya. "Si Rapi apa sudah dimandiin bu?" "Sudah tuh, lagi di kamar kakeknya." "Bagaimana dengan bapak bu?" "Ya itu dia Tari." Ibunya menghela napas panjang. "Kian hari penyakitnya tambah parah. Apa kamu punya cara biar bapakmu bisa berobat di rumah sakit besar? Kalau bisa dirawat gitu, gimana nanti saja lah bu. Tari coba usahain." Sejenak hening. Lestari mengerti arah pembicaraan ibunya. Apalagi kalau bukan biaya pengobatan yang pasti tidak sedikit. Lalu sekilas dia teringat pada tawaran Mirna tentang sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang tidak lazim tapi banyak menghasilkan uang. Pekerjaan yang pasti tidak akan diizinkan oleh ibu bapaknya. Pekerjaan itu adalah melakukan kawin kontrak. "Kita bukan pelacur Tari," masih terngiang ucapan Mirna. "Kita hanya melayani satu orang, itu pun menikah dulu." "Tapi bagaimana dengan Kang Dharma?" sahut Tari seakan bertanya pada diri sendiri. "Lalu bapak ibu apa mereka mengizinkan?" "Kalau soal Dharma, kamu aturlah sebisanya, kan dia juga nggak di sini," sahut Mirna. "Kalau ibu sama bapak bilang aja kamu ikut kerja denganku jadi pelayan hotel di Puncak. Gimana? Ingat loh, aku sudah 4 kali melakukannya. Aman-aman saja tuh," kembali Mirna sedikit meyakinkan. Besoknya Lestari menemui Mirna. Sengaja dia datang ke rumahnya agar obrolan tentang rencana menyetujui ajakan Mirna tidak diketahui oleh orang tuanya. "Ya sudah, kalau itu keputusannya, aku akan mengenalkanmu dengan Kang Darman," kata Mirna menjelaskan. "Dia itu perantara yang akan mempertemukan kamu dengan turis Timur Tengah yang akan mengawinimu." "Lalu setelah itu apa yang harus aku lakukan?" tanya Lestari. "Kamu di rumah saja, nunggu kabar. Paling sehari 2 hari. Pokoknya nama kamu tahu beres lah." "Iya, tapi kamu harus janji Mirna, ibu bapakku jangan sampai tahu," kata Lestari sedikit mengancam. "Beres, serahkan semuanya padaku." Sepulang dari rumah Mirna, malamnya Lestari tak bisa tidur. Pikirannya terus melayang, membayangkan semua yang akan terjadi nanti. Lalu sesekali dia menengok ke arah Rafli yang tengah tertidur pulas di sampingnya. Matanya berkaca-kaca, ada keraguan di hatinya. Apa semua ini akan berjalan sesuai dengan rencana? Dan apa akibatnya nanti? Biarlah, apapun akibatnya akan kutanggung. Anggap saja ini sebuah bakti pada orang tua, walaupun dengan cara yang salah, pikirnya. Lalu dikecupnya kening anaknya, seraya berbisik lirih, "Maafkan mama nak. Semoga kau memaklumi yang akan mama lakukan." Bening air itu tidak kuasa ia tahan, mengalir membasahi pipi, lalu menetes di kening Rafli, anaknya yang akan ditinggalkannya, yang pasti dirindui di setiap lamunan dan mimpinya nanti. Malam pun sampai di penghujung hari. Kokok ayam terdengar, pertanda akan dimulainya hari baru. Sayup-sayup terdengar suara azan yang mengantarkan Lestari dalam lelap bersama mimpi tentang kehidupannya yang baru, yang mungkin akan lebih kelam dari hidupnya sekarang. Sekarang suasana Puncak tak seramah dulu. Sejak ramainya turis-turis Timur Tengah berlibur di daerah itu, setiap kebutuhan turis itu menjadi ladang bisnis yang menimbulkan persaingan. Mulai dari bisnis villa, hotel, ataupun penginapan yang dikelola oleh orang-orang bermodal besar. Juga pebisnis kecil seperti pedagang emperan yang menjamur sepanjang jalanan.
atau bisnis angkutan seperti mobil sewaan dan ojek-ojek yang bertaburan siap pengantar kemanapun turis berjanggut lebat itu minta diantar. Yang paling menggiriskan adalah bisnis esek-esek yang banyak bermunculan, baik yang terang-terangan ataupun yang berkedok kawin kontrak. Kawin kontrak biasanya marak pada saat musim Arab, yaitu musim di mana terjadi pada sekitar awal bulan Mei sampai 4 bulan ke depan. Maka dipastikan kawasan puncak Cisarua Bogor bakal diserbu ratusan wisatawan mancanegara asal Timur Tengah. Selain seluruh villa yang dijaga warga setempat full karena di booking selama 4 bulan ke depan, juga tak sedikit warung-warung di sekitar kawasan puncak mendapatkan keuntungan hingga berlipat-lipat. Dan tempat itu pula lah yang sejak dulu sudah dikenal dengan nama Kampung Arab. Entah mengapa praktek kawin kontrak begitu marak di daerah itu. Padahal dalam agama Islam, kawin kontrak atau kawin mut'ah jelas-jelas diharamkan. Apa pemerintah menutup mata pada fenomena itu? Apa menurut mereka yang penting kunjungan wisatawan ke daerah puncak tetap ramai, walaupun oknum wisatawan asal Timur Tengah yang konon katanya negara-negara Islam itu banyak yang menyalahgunakan kunjungannya ke puncak hanya untuk berbuat maksiat. Di sebuah villa kecil di lereng bukit yang sekelilingnya dipenuhi perkebunan teh bak hamparan permadani hijau, terjadilah perkawinan antara Lestari dengan seorang turis asal Arab Saudi yang diketahui bernama Zahid. Ada beberapa saksi tanpa wali dan ada juga penghulu atau di daerah itu biasa disebut amil, yang entah amil beneran atau palsu. Yang jelas saat itu terjadi akad nikah dengan mas kawin uang sebesar 20 juta dan secari kertas perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang isinya antara lain tentang jangka waktu perkawinan yang lamanya 3 bulan beserta uang belanja sebesar 15 juta per bulan, angka yang cukup lumayan. Malam yang entah pantas atau tidak disebut malam pertama dilalui Lestari dengan rintih dan jerit yang menyedihkan. Di samping rasa sakit yang tak terperi, dia pun berduka. Hatinya terluka yang tercurah dalam isak tertahan dan air mata yang berlinang. Besoknya Lestari menemui Mirna. "Ini aku titip uang buat ibuku," ucap Lestari pada Mirna sambil menyodorkan sebuah amplop coklat kecil berisi uang mahar yang didapatnya kemarin. "Bilangin ini untuk berobat bapak ke rumah sakit. Jangan lupa bilang juga ini duit pinjaman dari pihak hotel yang akan dibayar dengan gajiku selama 3 bulan ke depan." "Iya, nanti aku bantu menjelaskannya," sahut Mirna. "Bohong sedikit gak apa-apa kan?" "Terserah kamu, Mir. Ingat ya, jangan sampai mereka tahu." "Beres," sahut Mirna sambil berlalu pergi. Hari demi hari dilalui Lestari dengan kepedihan. Di samping setiap malam dia harus merasakan sakit dan perih akibat tindihan dan himpitan laki-laki Arab itu. Dia pun terhimpit oleh rasa berdosa pada orang tuanya dan anaknya yang telah dia bohongi. Terlebih lagi, dia merasa berdosa pada Dharma yang telah dihianatinya. Ada sedikit yang menggembirakan Lestari. Dia mendapat kabar bahwa ayahnya telah sembuh total berkat perawatan rumah sakit dengan biaya yang telah dia kirimkan. Dan sekarang bapaknya membuka usaha berjualan sayuran di pasar Cipanas. Sedangkan Rafli sekarang dia sudah masuk taman kanak-kanak yang tiap hari diantar jemput oleh neneknya. Semoga ini tidak akan menjadi buah malapetaka dari dosa yang terpaksa aku jalani, pikir Lestari. Lalu kembali dia masuk kamar untuk menjemput rasa sakit yang rutin dialami setiap malam. 3 bulan terlewati sudah, seperti seorang pesakitan yang baru terbebas dari hukuman. Lestari bergegas pergi dari villa kecil yang disewa Zahid, si Arab brengsek itu, dengan tatapan yang menurut Lestari aneh. Zahid melepas kepergiannya. Syukra Wadin,"
katanya yang tidak dipedulikan oleh Lestari dengan meninggalkan kebencian pada laki-laki Arab itu. Lestari pergi naik ojek yang sudah dipesannya dari tadi. Sesampainya di pinggir jalan Tugu, Lestari meneruskan dengan naik angkutan kaum ini yang membawanya pulang ke Cipanas. Sore yang cerah, langit birunya terhias awan putih yang perlahan berubah warnanya menjadi keemasan karena tertimpa cahaya matahari senja. Lestari berjalan menyusuri jalan setapak yang di sisi kanan kirinya terhampar perkebunan teh yang luas, tempat dia dulu bekerja sebagai pemetik pucuk daun teh. Dari jauh, rumahnya sudah terlihat. Dengan tak sabar langkah kakinya sedikit berlari menuju rumah itu. Rumah di mana terdapat ibu, bapak, dan Rafli anaknya. Assalamualaikum, ibu, bapak, Tari pulang. Lestari sedikit berteriak. Rafli, ini mama nak. Tari, mama. Serentak terdengar suara hampir bersamaan yang keluar dari mulut orang-orang yang dicintainya. Sesaat Lestari meluk mereka, hatinya terharu sekaligus bahagia bisa berkumpul lagi dengan mereka. Kau baik-baik saja nak? Suara berat Bapak Lestari terdengar, sedikit mengagetkannya. Sejenak dia menatap bapaknya. Wajahnya terlihat segar di balik keriputnya yang semakin terlihat. Serentak Lestari bersimpuh di depannya. Maafkan Tari, Pak, kata hatinya yang tidak sempat dia ucapkan. Hanya tangis yang berderai mewakili semua keharuan itu. Suasana yang mengharu biru itu membuat Lestari tidak menyadari bahwa ada sosok lain yang tengah duduk bersila di sudut ruangan itu. Kepalanya tertunduk haru, matanya berkaca-kaca. Hatinya terenyuh menahan kerinduan yang selama ini tersimpan di hatinya. Dia adalah Dharma. Tari, bisik Dharma lirih hampir tak terdengar, tapi begitu jelas di telinga Lestari, suara yang selama bertahun-tahun dirindukannya. Kang Dharma. Lestari terhenyak, mulutnya tercekat kehabisan kata-kata. Iya Tari, ini aku Dharma. Bagaimana Akang bisa ada di sini? Katanya masih tergagap, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akang baru sampai kemarin. Akang pulang setelah mendapat pengampunan dari pemerintah Malaysia karena pelaku yang sesungguhnya telah ditemukan. Waktu itu Akang hanya kena fitnah Tari, dan setelah Akang dibebaskan, pemerintah Malaysia memberi ganti rugi lalu memulangkan Akang ke Indonesia. Keharuan itu terus berlanjut. Obrolan demi obrolan diselingi canda terus berlangsung hingga larut malam. Sampai akhirnya kedua orang tua Lestari pamit untuk istirahat duluan sambil menggendong Rafli yang sedari tadi sudah tertidur di pangkuan neneknya. Mereka beranjak ke kamar. Tinggallah Dharma dan Lestari. Mereka saling pandang penuh kerinduan. Tatapan matanya bertaut penuh arti. Akang kangen sama kamu Tari. Aku juga Kang. Dan obrolan mesra mereka pun berlanjut di dalam kamar. Kemesraan demi kemesraan tercurah di situ. Kerinduan selama bertahun-tahun mereka tumpahkan hingga waktu tak terasa sudah menjelang subuh. Pagi sudah tak bisa lagi disebut pagi karena matahari sudah merambat naik hingga seperempat langit. Dilihat alam pun semakin jauh meninggalkan Dharma yang masih terduduk di bawah tempat tidur, bersandar di bibir ranjang kayu yang lapuk. Lestari, istrinya, tak tampak di situ. Dia tengah mandi besar setelah melaksanakan perhelatannya semalam yang cukup menguras tenaga dan melelahkan. Tampak Dharma merenung, mengingat semua kejadian semalam. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya, yang membuat dia bertanya-tanya saat menggauli istrinya. Mengapa tidak seperti dulu? Mengapa lubang itu seperti karet gelang yang direndam dalam minyak tanah, lebar dan longgar, seperti memakai cincin karet mainan yang dulu pas dan enak dipakai, namun sekarang sudah berubah drastis, mengendur, layak muat untuk 10 jari sekaligus.
mengherankan. Dalam penasaran, Dharma masih memendam pertanyaan itu. Sampai kapan? Entahlah, biarkan waktu yang akan berbicara. Namun, gelembung-gelembung kehancuran rumah tangga di depan mereka sudah menganga.